Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pinjaman online ini marak dilakukan, ya, bahkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Mereka melakukan pinjaman-pinjaman online. Baik, ikhwatul iman, asalnya seseorang itu melakukan pinjaman, ya, uang misalkan, itu boleh-boleh saja. Mau sistemnya online atau offline, asalnya boleh-boleh saja ketika dia mempunyai kebutuhan untuk kemudian dia melakukan sesuatu ataupun kebutuhan sesuatu, kemudian dia minjam uang, ini boleh. Ya, Rasulullah SAW saja itu juga beliau punya hutang, ya, pernah berhutang, artinya pernah minjam kepada orang lain, ya, bahkan dalam riwayat itu disebutkan beliau meminjam kepada seorang Yahudi, ya. Maka ketika mendekati akhir daripada hayat beliau menggadaikan daripada baju perangnya yang kemudian digunakan untuk membayar hutangnya kepada seorang Yahudi. Maka ikhwatul iman, ini boleh, ya, secara umum sebenarnya mau pinjamannya berupa online ataupun offline itu boleh-boleh saja. Dengan catatan pinjaman tersebut, ya, itu tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok pinjaman di situ ada unsur kemaksiatan? Yaitu ketika dalam pinjam uang tersebut kemudian disyaratkan harus adanya riba, ya, atau adanya riba. Ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa terkecil bagi mereka para pelaku riba adalah seperti berzina dengan ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri. Ini dosa terkecil riba. Bagaimana itu riba? Ya, contoh ketika misalkan terjadi pinjam meminjam, ya, misalkan pinjam uang 1 juta. Kemudian dengan syarat, ya, mengembalikan yaitu misalkan 1.200.000 atau 1.500.000. Ini adalah riba, ya. Setiap tambahan, setiap manfaat yang itu diambil dari hutang piutang itu namanya riba. Maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam, ya. Maka kalau mau mencari hutang, ya, mau minjam uang, maka carilah pinjaman yang syar'i, yang tidak disyaratkan kemudian di situ ada manfaat ataupun tambahan, ya, daripada hutang piutang. Ya, ikhwatul iman, kita harus menjauhi riba, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada kita, ya, tinggalkan daripada riba, ya. Bahkan Allah taala mengancam, ya, barang siapa yang kemudian dia berkecimpung dalam riba, maka Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Ya, kalau Allah sudah perangi orang yang melakukan praktek ribawi, ya, bagaimana dia akan menang? Pasti kalah, ya. Maka ikhwatul iman, riba, ya, pinjaman-pinjaman ribawi seperti ini hakikatnya kesenangan sesaat, ya. Allah sudah janjikan Allah akan hancurkan, ya, orang yang kemudian melakukan pinjaman-pinjaman ribawi. Ya, mungkin nggak serentak, ya, setelah itu kemudian dia minjam misalkan 100 juta, setelah itu selang berapa jam atau 1 hari dan seterusnya kemudian langsung Allah tegur dia dengan misalkan Allah berikan dia kecelakaan ataupun apa. Ini tidak, ya. Mungkin bertahap, ya, diuji dulu dia 1 hari, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, baru setelah itu Allah lenyapkan dia, Allah hancurkan kehidupannya. Ini disebabkan karena riba. Maka ikhwatul iman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau minjam, maka cari pinjaman yang syar'i, yang tidak ada unsur ribanya. Ya, ini penting, ya. Dan ikhwatul iman, ini perlu diperhatikan juga, kadang-kala ada praktek riba yang kadang kita tidak sadari. Yaitu ketika misalkan sesama teman, ya, kita mau minjam kepada teman misalkan sejumlah uang 100.000 misalkan, tapi kemudian disyaratkan oleh teman kita, boleh tapi pijitin saya dulu, ya. Nah, ini termasuk manfaat dari hutang piutang, ya. Maka kaidahnya jelas, setiap manfaat yang diambil dari hutang piutang maka itu adalah riba, ya, meskipun hanya sekedar minjemin uang kemudian meminta untuk kemudian dipijitin, ya, syaratnya adalah dipijitin. Nah, ini adalah manfaat daripada hutang piutang. Ini termasuk riba, ya. Seorang muslim harus meninggalkan praktek-praktek riba agar supaya hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam shawab.